Saya tulis di bagian bawah ya. Dilarang asal catet aja pokoknya. Ponis harga dalam kurung harganya nggak sesuai gitu aja lah ya. Nih teman-teman, maaf kalau tulisan saya jelek. Nih bisa di screenshot ya. Jelas nggak? Udah belum? Jelas nggak nih? Udah ya. Ini aku kena bang, kena pelanggaran. Aju banding ditolak. Konten salah ya tetap ditolak walaupun aju banding kak. Kebalik. Kebalik. Ya udah kakak, kunjungi aja akun saya. Di sini tinggal ditonton atau di screenshot kak ya. Kebalik tulisannya bang. Kebalik. Ya udah kak, di sini kak, di konten saya ada kak. Saya sematkan nomor 3. Whitboard besok kang. Nggak masalah. Lisan tulisan lebih bagus. No problem. Apa masalahnya? Ayo aja saya mah. Pucing bacanya pucing. Pusing nggak? Lebay kali lah pucing. Oke. Itu tentang pelanggaran konten. Di sini saya jelaskan biar teman-teman nggak negatif. Kenapa bikin video affiliate itu ada pelanggarannya banyak banget. Sedangkan bikin konten biasa itu pelanggarannya sedikit. Ya, saya akan jelaskan biar teman-teman nggak negatif sama TikTok. Kak, kalau sebut harga di lab boleh nggak? Boleh. Lab itu kan waktu itu, lab itu kan jam itu. Kalau konten itu kak, kenapa dilarang? Karena konten itu kita upload hari Senin, FYP bisa hari Sabtu. Kita upload bulan 1, FYP bisa bulan 2. Jadi konten itu sistemnya apa kak? Jangka panjang. Sedangkan harga bisa berubah-berubah setiap minggu kak, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap bulan. Makanya di konten itu harus hati-hati kak. Kalau konten itu sistemnya sistem posting tertanam di akun. Kalau berjalan atau FYP nanti jadinya jangka panjang. Makanya dilarang banget. Kalau live streaming mah sebut harga ponis langsung kak, nggak apa-apa kak. Karena live mah itu waktu itu jam itu kak. Paham ya? Bang aku diundang untuk gabung agensi di tapi belum tak terima. Menurut abang gimana? Kalau kakak udah level 5, level 6, level 7, menurutku nggak apa-apa, join aja nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih level 0, level 1, nggak usah mikirin agensi. Karena agensi juga nggak mau melihara anak bayi. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kamu udah level 4, level 5, level 6, GMP-mu, omsetmu udah lumayan, kamu join agensi, nggak masalah menurutku kak. Demi tambah keamanan akunmu. Atau kamu mau dibantu program atau mau meningkatkan skill di akunmu. Atau di dirimu sendiri kak. Tapi kalau kamu masih 0 level atau level 1 ya, GMP masih belum ada, komisi pun masih kadang 1, kadang-kadang nggak ada gitu. Nggak usah ikut-ikutan agensi. Agensi juga nggak bakal ngelirik kamu yang masih level 0. Agensi juga nggak bakal ngelirik kamu yang masih level 1. Karena agensi nggak mau ngedidik anak bayi kak. Paham ya? Kenapa saya bilang anak bayi? Secara affiliate pemula, ngomong depan kamera aja belum berani. Secara affiliate pemula, untuk bikin konten aja durasi 1 menit itu mikirnya 5 jam ya. Agensi itu pokoknya seperti itulah kak lah. Kalau kamu udah level 4, 5, 6 silahkan. Kamu bebas mau pilih yang seperti apapun agensinya, yang menurutmu baik. Tapi kalau masih level 0, level 1, agensi pun nggak ngelirik. Perdana bikin PT pakai muka suara sendiri setelah kemarin malam dimarahin si abang. Mantap kak, ayo kak. Susah yang bang naik level? Nggak susah. Yang susah itu pikiran, mindset. Kalau kakak posting setiap hari, sehari 3 aja sebulan 90. Ya, kamu posting aja sehari 5. Sebulan udah berapa? 150 konten. Oh, ya udah ini aja nggak apa-apa.
Kakak posting aja sehari 3, 1 bulan itu udah 90 konten. Kakak posting sehari 5, 1 bulan udah 150 konten. Levelmu auto naik, Kak. Apalagi nanti ada penjualan dari 150 konten, ada satu yang naik, udah banyak penjualan, itu udah bikin naik level. Yang bikin sulit itu mindset, Kak. Moodmu, Kak. Moodmu, Kak. Mood. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri, Kak. Gampang sebenarnya kalau mau konsisten. Kalau kamu mau bertahap sehari 5, sehari 3, sebulan udah banyak konten di akunmu, Kak. Jaraknya berapa, Bang? Jaraknya berapa jam, Bang? Kalau mau konten itu, mau posting konten, dijarak lah, sejam, 2 jam, sejam 1 atau 2 jam 1, Kak, dijarak, Kak. Saya aja posting sehari 5 itu dijarak postingannya. Ya, jam 7 saya posting, nanti jam 8 saya posting. Atau jam 8 saya posting, nanti jam 10 saya posting lagi. Seperti itu, Kak, dijarak, Kak. Ya, jangan habis posting jam 7, nanti jam 7 lewat 5 menit posting lagi. Ya, Kak, biarkan dulu konten yang baru kamu posting, cari traffic dulu, biarkan dia dulu, Kak. Ya betul, Kak, betul sekali. Apanya yang betul? Postingnya bebas apa? Bebas, Kak. Tapi harus tahu tentang pelanggaran TikTok. Nih, saya tadi mau jelaskan dan saya mau luruskan. Teman-teman yang masih pemula, kamu jangan semangat-semangat doang. Kamu jangan posting-posting doang tanpa tahu tentang panduan komunitas. Affiliate TikTok. TikTok itu punya pelanggaran. Kenapa TikTok punya pelanggaran? Saya jelaskan sekali lagi. Karena affiliate sama konten bukan affiliate, konten keranjang kuning sama konten bukan keranjang kuning itu sangat-sangat berbeda. Kalau konten biasa, kamu mau joget, kamu mau nari, kamu mau nyanyi, kamu mau musik-musikan, kamu mau ongker-ongkeran, atau kamu mau dangdut-dangdutan, itu terserahmu, Kak. Itu hakmu. Gak ada hubungannya sama seller. Kalau kamu ngonten musik-musikan, joget-jogetan, ataupun ongke-ongkeran, ongke-ongker, terserah. Itu akunmu, itu dirimu, itu jogetmu, itu badanmu. Gak ada urusannya sama orang lain. Tapi kalau affiliate, kamu harus bisa nge-review produk menurutku. Kenapa seperti itu, Kak? Karena ada hubungan sama pemilik modal. Karena ada hubungan sama si pemilik produk. Ada hubungan sama jual beli online. Ada hubungan sama audien yang punya uang yang mau check out. Saya ulangi sekali lagi. Bikin konten keranjang kuning sama bukan keranjang kuning itu beda. Kalau posting ulang konten biasa itu aman. Tapi kalau posting ulang konten keranjang kuning itu kena 8 pelanggaran. 8 poin. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Karena affiliate ini adalah jual beli online. Untuk membangun kepercayaan, apa jadinya kalau posting ulang konten, nyolong konten, diposting di akun kita, ya, video orang, karena kita males bikin konten, video orang diambil, diposting di akun kita, kasih keranjang kuning, apa jadinya nanti kalau satu akun ada 10 wajah? Apa jadinya satu akun ada 5 wajah? Apa jadinya satu akun karena itu video colong-colongan, apa jadinya satu akun ada 100 wajah yang berbeda? Itu nanti si jual beli online tadi, si audien tadi, ya, untuk ngebangun kepercayaan itu nggak jadi, Kak. Ini sebenarnya pemilik akun siapa? Kenapa re-upload konten itu kena poin pelanggaran 8? Karena TikTok mau membangun kepercayaan ke audien. Cuman kamu aja yang belum ngerti. Makanya jangan negatif. Posting ulang konten kena pelanggaran, Kak, 8 poin. 3 kali kamu posting ulang konten, ban permanen. Ada, Kak. Saya udah pernah jelaskan di live streaming sebelumnya, Kak. Ya, Bang, diminta toko iklan produk, dia lumayan terkenal produknya, tapi nggak dikasih sampel. Kak, buktikan kalau kamu bisa bikin konten yang bagus dan yang menjual. Itu nanti toko ngelirik sendiri, Kak. Kalau kamu ditolak minta sampel, kita jangan marah sama seller, tapi kita marah sama diri kita sendiri. Kenapa bikin konten masih kayak gini? Ayo, Kak. Setiap konten itu ada struktur bikin konten, Kak. Nggak asal-asalan. Kan sebelumnya saya udah pernah bilang, aku juga salah satu affiliate pemula dulu. 1 bulan mengajuin sampel itu nggak pernah di ACC, Kak. Ditolak terus. Tapi sekarang, Kak,
Pernah saya kulihatkan datanya kak, ada beberapa seller yang sekarang minta kolaborasi dan gak saya lirik karena saya udah bekerja sama brand lain. Seperti itu kak. Goyang-goyang produk pakai musik lumayan views-nya. Kamu jangan kepancing. Tiba-tiba tampil muka atau dia ngomong langsung views-nya anjlok. Kak, kamu jangan kepancing. Paham gak? Ya, bersisik bukannya ikan, berpayung bukannya raja. Manis-manis gula bukan berarti bikin sehat, malah bikin gigimu itu rontok. Pahit-pahit bukannya penyakit, tapi pahit itu bisa jadi obat. Kak, dengerin omongan saya. Kalau kamu pakai musik views-nya banyak, yang beli banyak, kamu akan ketergantungan pakai musik. Asal kamu tahu, musik ada kontraknya sama TikTok. Suatu hari nanti bisa kena mute kontenmu. Gak kebayang kalau aku sekarang punya 2000 konten semuanya musik dan semuanya FYP. Gak kebayang kak, 2027, 2026 apakah kontenku ini masih menghasilkan duit? Kalau pakai musik bisa kena mute kak. 2000 konten kena mute, apa nggak sakit kepalaku kak? Kalau kamu mau mikir instan, beli mie saja ke warung kak. Ada tuh Indomie tuh, kalau nggak Sarimi tuh di warung ada. Nggak usah join affiliate kalau mau mikir instan. Beli super mie, masak air panas, 5 menit matang tinggal makan habis itu tidur. Nggak usah mikirin affiliate kalau mau instan. Saya di titik sekarang itu perjuangannya panjang kak. Saya bisa ngomong depan kamera itu 3 bulan saya latihan kak. Jangan mikir instan. Ketika kamu pakai musik views-nya banyak, wajar. Karena kamu nggak ada di dalam kamera. Ketika kamu tampil di depan kamera, kenapa views-nya malah anjlok? Sangat-sangat wajar. Karena kamu nggak biasa, kelihatan gugupnya. Kelihatan nggak menariknya. Kelihatan nggak terbiasanya. Penonton punya mata, punya telinga. Yang nonton bukan robot kak, yang nonton manusia. Penonton bisa menilai kak. Dia mau skip konten kita, itu hak dia kak. Bisa dimengerti ya? Jangan-jangan kamu FYP musik orang itu suka karena musiknya. Bahaya kalau yang nonton itu anak SD. Konten keranjang kuningmu cuma dipakai joget sama anak-anak. Karena viral lagunya. Gak ada yang beli. Bahaya kali lah. Saya banget. Astagfirullahaladzim. Kak, jadi affiliate sudah berapa lama kak? Saya baru 1 tahun jadi affiliate kak. Dan saya nggak nganggap diri saya lama. Justru saya malah menganggap saya baru mulai. Saya baru mulai jadi affiliate. Ya kak ya. Makanya sampai hari ini saya konsisten dan masih belajar. Kak Abi penyampainya pahit tapi buka motivasi banget. Kak, ngapain ngomong manis-manis? Kalau ujung-ujungnya kamu sakit gigi. Itu sehari upload 5 PT keranjang kuning semua. Iya, saya sehari upload 5 PT keranjang kuning semua. Kakak mau campur-campur juga silahkan. Kakak mau campur 2 keranjang kuning, 2 enggak masalah kak. Masalahnya di mana? Nggak ada masalah. Teman saya juga campur-campur juga berkembang. Yang penting kontennya bagus. Pemula boleh nggak 5 PT? Silahkan. Tapi jangan berpikir kamu itu apa ya? Jangan mikir uang dulu lah. Kalau kamu usianya di affiliate daftar baru 1 bulan bikin konten, kamu jangan mikir duit dulu kalau bisa kak. Biar supaya mentalnya sehat, supaya pikirannya terjaga. Kalau misalkan baru 1 bulan 2 bulan di affiliate, mau 5 konten sehari silahkan. Tapi niatkan untuk belajar konten. Kalau kamu niatkan untuk cari views atau cari uang, kamu udah down duluan, saya pastikan bulan ketiga nggak lanjut. Pahit-pahit, bener kak. Karena itu terjadi pengalaman di teman saya kak. Dia berhenti karena ngelihat viewsnya sepi. Dulu dia berhenti karena ngelihat GMP-nya cuma 10.000 sehari. Dulu dia berhenti nggak sabaran karena lihat views postingan dia itu jelek semua. Kak, seleksi alam. Siapa yang konsisten dia yang jadi kak. Katanya pahit itu raja obat.
Mungkin, Pak saya pakai nasihat tapi ada voice over. Menurut kakak gimana? Saya pemula baru. Gak apa-apa kak, kakak bisa belajar langsung tampil kalau berani silahkan. Mau belajar lewat voice over juga gak masalah kak. Apa masalahnya? Yang masalah itu orang yang gak mau posting. Yang masalah itu orang yang gak mau posting tapi pengen 600. Yang bermasalah itu orang yang gak mau posting, gak mau konten tapi pengen GMP-nya gede. Itu orang yang bermasalah. Ilmu banyak, praktek enggak. Itu makin masalah tuh otaknya tuh. Konslet nanti lama-lama. Berat nanti. Kak, emang betul ya? Kalau ninggalin jejak di akun lah itu algoritmanya bisa naik. Jangan terlalu awam. Aku udah pernah bahas ini kak. Jangan terlalu awam. Aku udah pernah bahas ini kak. Ya. Tinggalkan jejak biar terbaca algoritma. Begitu kamu follow itu akun, begitu kamu like dan komen itu akun, dia FYP. Kamu enggak. Bener nggak? Jangan terlalu awam kak. Dia itu lagi berkarya tapi nipu kamu. Kak, bikinlah konten yang bermanfaat buat orang lain. Nggak percaya? Nih saya kasih lihat. Ini padahal bukan konten edukasi. Ini padahal konten keranjang kuning. Satu konten keranjang kuning kak bisa narik follower sampai 4139. Satu konten narik 4000 follower. Saya bikin konten tutorial edit TikTok di akun ini yang saya pakai live streaming. Itu bermanfaat buat orang lain yang nggak tahu jadi tahu. Tahu nggak kak? Satu konten itu bisa masuk 11.000 follower. Dari satu konten masuk pengikut 11.000 dari satu konten. The follower is content. Kalau kamu hari ini pengen follower banyak tapi nggak bisa ngonten, belajarlah ngonten. Belajar lo ngonten. Teman-teman, kalau komenannya nggak kebaca maaf ya. Bang, koreksi PT pertamaku kak, tampil muka bang. Kak latih aja kak ya. Siap AA, siap ya. Kak, struktur bikin konten itu kak bukan musik. Struktur bikin konten itu bukan. Kak, kamu mau pakai musik-musik, mau pakai viral-viral, mau pakai sound-sound, silahkan. Silahkan, aku nggak ngelarang. Tapi jangan pernah berharap ada penjualan ribuan pieces. Dan jangan berharap kontenmu bisa jangka panjang. Saya cuma mengingatkan. Kalau kamu pakai musik, nggak ada keranjang kuning, aku nggak bahas, kamu bebas. Yang aku singgung ini, orang yang pakai keranjang kuning kasih musik. Kenapa aku berani nyinggung? Karena terjadi banyak banget konten kena mute. Tahun 2024 penjualan banyak. Tahun 2024 pakai musik itu viral, penjualan tinggi. Tahun 2025 kontraknya sama TikTok musiknya nggak diperpanjang lagi, kena mute. Coba kalau suara sendiri, aman. Aman kak? Suara sendiri kak? Belajar kak? Kalau untuk jadi seorang konten kreator, cuman pakai musik-musik sound viral, anak SD juga bisa kak. Anak SD juga bisa. Saya ngomong sekali lagi, kalau pakai musik dan sound viral untuk menjadi hebat seperti seorang konten kreator, cuman ngandelin musik, anak SD juga bisa kak. Kalau musik tambahan, kalau musik tambahan nggak pakai lagu kak. Kalau musik tambahan nggak pakai lagu, terserah kak. Kalau kamu nggak mau hebat, lanjutin aja. Nggak usah belajar ngomong. Nggak usah latihan depan kamera. Nggak usah mimpi kamu pengen umrohin ibu kandung. Nggak usah kamu mimpi pengen bayar hutang orang tua. Nggak usah kamu mimpi gede-gede pengen beli iPhone 17 Pro. Kalau ngomong depan kamera aja kamu nggak mau lawan dirimu sendiri kak. Kak, nge-review produk, ngejelasin manfaat produk, itu adalah salah satu cara untuk penonton bisa tertarik sampai beli.
Aku sering banget ngingetin, banyak orang punya HP berkamera bisa bikin video, tapi nggak bisa bikin konten yang bagus. Sudah ada orang bisa bikin konten bagus, malah pakai musik, nggak menjual. Udah banyak orang bisa bikin konten menjual, tapi nggak berkualitas. Kak, semua itu harus kita pelajari, Kak. Nggak segampang membalikan telapak tangan, Kak. Gak usah mikir instan. Beli mie aja ke warung, beres. Gak usah mikir instan di affiliate. Beli mie aja ke warung. Setuju? Saya aja latihan ngomong depan kamera, Kak. 2 bulan loh belum lancar-lancar. Tapi kenapa saya mau laluin? Tapi kenapa saya mau hadapin? Karena tujuan saya jelas, Kak. Tujuannya ketika nanti saya punya uang, keluarga saya mau saya bahagiain. Kalau kamu nggak mau bahagiain keluargamu, nggak mau ngebahagiain dirimu sendiri, ya udah nggak usah belajar ngomong. Pakai aja musik. Nanti kamu udah dapat 1000 konten kena mute semua. Untung nggak masuk rumah sakit jiwa juga. Jangan ngeyel lah. Berarti lebih baik posting video aja tiap hari berapa kali, Bang? Tergantung kekuatan kalian masing-masing. Kalau seorang pemula yang baru 1 bulan belajar affiliate, kamu udah bisa posting 2 sehari aja udah hebat. Kamu baru mulai di affiliate, baru daftar, baru 600 follower, baru jadi affiliate, baru daftar. Sehari kamu konsisten 1 bulan, sehari posting 2 video aja udah hebat, Kak. Beneran. Latih konsistenmu dulu, Kak. Kalau sehari kuat 3. Kalau sehari kuatnya 2. Kalau 2 menurutmu susah karena sibuk kerja, kalau bisa 1 nggak apa-apa, Kak. Yang penting 30 hari nggak bolong. Nanti kalau kamu bisa konsisten 1 bulan, nanti bulan kedua kamu tambahin 2 sehari nggak bolong. Kalau kamu udah bisa konsisten 2 sebulan, nanti bulan ketiga 3 terus setiap hari, jangan bolong. Latih dulu konsistensi, Kak. Kadang-kadang diri sendiri ini memang harus dikasih pelajaran. Maunya rebahan, maunya duit banyak, makan enak, ya, tapi nggak mau capek. Kak, diri ini harus dikasih pelajaran, Kak. Siapa? Ego, malas, gengsi. Kakak punya kan? Aku juga punya. Makanya, Kak, sesekali kasih pelajaran, Kak. Kalau bisa jangan sesekali diri ini kasih pelajaran. Diri ini kalau bisa kasih pelajaran setahun 2 tahun, Kak. Jangan banyak rebahan, woi. Woi, kamu jangan banyak rebahan, woi. Dompetmu kering, woi. Kasih tahu, Kak, dirimu, Kak. Diriku juga, aku kasih tahu diriku juga. Untuk pemula gimana caranya bikin konten biar banyak yang nonton? Kak Widodo, pernah nggak konten FYP lewat di berandamu? Pernah nggak kamu like konten orang? Pernah nggak kamu komen di konten orang? Pernah nggak kamu sampai follow orang itu gara-gara kontennya bagus? Berarti jawabannya apa, Kak? Saya nggak perlu jawab, sebenarnya kakak tahu. Ya, gimana caranya kamu bikin konten di like orang? Itu jawabanku, Kak. Sama seperti kamu kenapa nonton konten orang sampai like dan komen dia. Itulah jadi PR buat dirimu. Jadi PR buat pemula. Yang belum berani ngomong, latih. Yang belum bisa ngedit, bertahap belajar ngedit. Nggak mau posting ngedit, nggak apa-apa, Kak. Latih ngomong depan kamera. Apa yang mau dibahas, pikirkan. Karena konten itu harus jelas arahnya. Kalau konten aja nggak jelas, nggak ada teks, nggak ada judul, nggak ngalor, nggak ngidul, yang nonton juga males. Orang like kita itu karena ada manfaat. Orang follow kita itu karena dapat manfaat. Begitu pula keranjang kuning. Dia beli karena ada manfaat di produk tersebut. Gak usah mikirin keranjang kuning dapat duit, sedangkan kamu dapat follower aja yang gratis, ngomongnya susah.
Gratis aja susah, gimana dengan yang bayar? Paham nggak maksudnya, Kak? Sore Bang Abi, sore juga Kak Malika. Saya cuman 2 satu hari, tapi views masih kecil, mau nambah takut terbaca spam. Maksudnya gimana nih? Saya cuman 2 PT sehari, tapi views masih kecil, mau nambah takut terbaca spam. Maksudnya gimana, Kak? Saya posting sehari 10 konten, 1 akun nggak kena spam kok. Saya sehari posting konten sehari 5 konten nggak kena spam. Maksudnya gimana loh, Kak? Yang penting kamu posting kontennya di jeda. Jam 7 pagi posting, nanti posting lagi jam 8. Jangan jam 7.55-nya kau hembus sekaligus. Di sini siapa yang pengen cepat berkembang? Siapa di sini yang pengen cepat berkembang? Temanku, Kak, sehari 20 konten loh. Udah berbulan-bulan mana ada kena spam. Yang penting tahu caranya, Kak. Teman-teman, siapa di sini yang mau berkembang? Saya mau, Bang. Semuanya mau berkembang. Sekarang ku tanya, kalian posting 1 hari berapa kali? Semuanya mau berkembang. Terus saya tanya, kalian sehari semalam 24 jam posting konten berapa kali? Satu, 3, mending. 5, mantap. 1, udah hitung-hitung latihan yang 1 ya. Hitung-hitung belajar aja. Kalau nggak bisa 3, nggak apa-apa. Tapi untuk berkembang itu, teman-teman bisa lihat lah. Kenapa ini alasannya kenapa 1 hari saya posting 5 di akun. Karena kalau yang 2 viewsnya anjlok, masih ada yang 3. Kalau 5 saya posting, yang 3 viewsnya anjlok, masih ada 2. Kalau 5 posting, salah satu ada yang FYP, apa nggak mantap? Namanya juga misteri, Kak. FYP itu misteri. Ikhtiar itu wajib. Kalau kamu posting 1, viewsnya anjlok, kamu mau ngandelin siapa? Kamu mau ngandelin apa lagi? Kamu posting 1, viewsnya anjlok. Terus kamu mau ngandelin apa lagi? Aneh lah. Kalau posting 2 mending, 1 anjlok, 1-nya naik, mending. Ini kalau dua-duanya anjlok, kenapa nggak posting 3? Aku mau jemput Kia, takut nangis dia. Mante kemana, no? Sawah. Iya, nggak apa-apa. Hitung-hitung masih belajar, sehari 1, sehari 2 nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus sadar, kalau pengen cepat berkembang, itu postingnya jangan atu. Saya posting 4 anjlok semua, Kak. Perbaiki kontennya, Kak. Posting 1 nggak masalah, asal kontennya bagus dan menjual. Posting 1 juga nggak apa-apa, asal kontennya bener-bener dikonsep, bener-bener diedit, strukturnya rapi, hooknya ada, CTA-nya ada, produknya spillnya jelas, public speakingnya oke. 1 konten udah nggak masalah, Kak. Malah 1 konten FYP bisa ngalahin konten 10. 1 konten FYP bisa ngalahin konten 10 yang nggak FYP. Saya nggak punya sampel gimana caranya biar aman. Jangan bilang, Kak, nggak punya sampel. Lah, itu HP kamu yang kakak pegang, itu ada silikonnya. Ini nih sampel, Kak. Ini sampel. Setiap hari makan megang piring itu sampel, Kak. Jangan bilang nggak punya sampel. Kakak pernah
pernah nggak sebulan terakhir belanja online itu sampel? Kakak pernah nggak setahun ke belakang belanja online itu kipas angin di rumahmu sampel? Jangan bilang nggak punya sampel. Sepatu di rak sepatu yang kakak punya itu juga itu sampel. Jangan pernah ngomongin sampel deh. Kalau kamu mandi aja masih pakai sikat gigi, itu odol, itu sampel, Kak. Gak punya sikat gigi sama sekali di rumah, pergi ke toko beli kopi kapal api serenteng, itu udah sampel. Gak usah mikirin sampel, gak usah mikirin sulit sampel. Permasalahannya kamu mau belajar ngomong gak depan kamera, megang produk. Halo guys, 20.000 gak nyampe, udah dapet shampoo segede ini, Kak. Buat yang cepet ubanan atau rambutnya suka rontok dan kering, Kak, beli ini di keranjang video aku, bisa kepake 3 bulan loh, karena gede banget botolnya, Kak. Kalau beli di offline nggak nyampe harga segitu. Cek pojok kiri bawah kalau mau samaan. Kak, kasih tahu, Kak. Kasih tahu. Kalau ini lagi promo, kasih tahu. Kalau ini manfaatnya buat mengurangi rambut supaya nggak ubanan, kasih tahu. Di ini, Kak, di review, Kak. Jangan cuman pakai musik. Assalamualaikum, ada tukang paket nih. Kayaknya sampel datang. Izin teman-teman ya, bentar teman-teman, bentar. Kayaknya ada paket nih. Sampel nih. Waalaikumsalam. Oke, sebentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman ya, ditinggalin. Ya, biasa memang kurir. Beliau juga berjuang, lagi cari nafkah, panas-panasan. Ya, punya keluarga, harus dinafkahin. Punya biaya, harus dipenuhin. Kalau punya utang, ya harus dibayar. Ya, Kak? Ayo teman-teman. Ya, affiliate ini enak banget. Kerja cukup di rumah aja, nggak perlu kena sinar matahari, kasarnya ngomong, Kak. Nggak perlu merantau, kasarnya ngomong. Di jalanan itu resikonya, Kak, keserempet mobil, nyawa loh, Kak. Pemula hadir, nggak apa-apa, Kak, asal jangan pemalu. Boleh nggak, Kak, posting satu produk bikin 5 PT di post hari yang sama? Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya pernah lebih dari itu brutalnya, Kak. Saya pernah satu produk 10 konten satu hari, Kak. 1 jam 1. Saya pernah menggila, Kak. Waktu itu saya lagi ngejar campaign. Siapa yang omsetnya di atas 100 juta bakalan dapet TV gratis. Itu dari Advan. Ya, dari Advan. Saya hari itu menggila, Kak. Dan omset saya tembus di angka 90 juta, sedikit lagi. Saya kena juara 2. Saya cuma dapat uang, nggak dapet TV. Nah, ya udahlah. Ada yang lebih gila lagi ternyata. Ternyata saya gila, ada yang lebih gila lagi. Lah sekarang teman-teman di sini yang nggak mau belajar ngomong depan kamera, nggak mau melatih diri, kamu nggak sadar di belakangmu ada teman-temanmu yang lagi menggila. Ya, kamu nggak sadar di belakangmu ada teman-teman yang lagi menggila. Ya, oke teman-teman, mohon maaf ya. Posting duet boleh nggak, Bang? Posting duet boleh nggak? Boleh, Kak. Asal ya jangan kena pelanggaran, nggak ya? Sebentar, Kak.
Aduh, sorry teman-teman ya. Mohon maaf banget nih. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu larangan TikTok affiliate, bisa belajar dari ini ya. Saya kalau live streaming siang hari memang kadang-kadang ada tukang paket, kadang-kadang ada yang manggil atau gimana gitu. Jadi kurang ini teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau komennya nggak kebaca. Kak, mic-nya belum nyala, suara di luar masih, Bang. Nggak apa-apa, Kak. Mic-nya belum nyala, suara di luar masih, gimana maksudnya? Kak Abi, ada suara bayi, Bang. Iya, itu ada suara bayi juga. Wah, di sini banyak anak bayi juga. Sudah belajar belum ada yang beli? Kak, belajar aja Kak terus Kak. Gimana caranya struktur bikin konten itu diperbaiki Kak. Pastikan, ingat tadi malam saya bilang, kemarin saya bilang, pastikan di dalam konten kalian itu ada yang namanya MSC, masalah solusi call to action. Karena terjadi banyak pembelian produk di akun saya itu juga bahas masalah solusi. Masalah diangkat, solusi, habis itu call to action, ya, arahan untuk beli. Call to action itu berlaku juga untuk yang lagi ngejar 600 follower. Apa? Arahan untuk follow akun. Kalau di YouTube itu jangan lupa subscribe, seperti itu Kak. Aku affiliate 3 tahun belum berani Kak. 3 tahun itu hanya sebuah nama dan sebuah angka. Mungkin Kakak itu di affiliate baru kemarin mulai. Ya Kak ya? 3 tahun itu Kakak mungkin download TikTok. Kak, yang serius itu nggak nyampe 3 tahun Kak, 3 hari juga udah selesai. 3 hari ngadepin kamera, naklukin kamera, selesai. Kalau niat mau praktek 3 hari beres Kak. Kamera takluk, urat malu putus. Kalau niat ya. Tapi kalau nggak niat, 3 tahun, 30 tahun pun nggak bakal berani Kak. Soalnya nggak mau coba sih. Bisa nggak sih Kak jualan sambil jadi affiliate? Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Bisa, banyak orang live streaming di warung, di toko kelontongnya. Ya, kopi kapal apinya, kopi ABC, Supermi, Pampers. Itu di warung dia lagi sambil nungguin warung. Ada kecap bango, ada botol ABC, itu sambil nungguin warung Kak. Live streamingnya dikasih keranjang kuningnya kapal api, kopi ABC itu Kak. Omsetnya gede loh Kak. Malah lebih gede online-nya daripada offline-nya. Bisa, kata siapa nggak bisa Kak? Gampang, affiliate itu gampang banget loh. Menyebut harga di PT sekarang jadi bermasalah. Iya. Jadi kalau mau aman, contoh, dulu kan aman kalau bilang 20.000 udah dapat sebotol gede kayak gini Kak, ada di keranjang kuning. Itu dulu aman. Kalau sekarang jangan gitu ya, jangan ponis ya. Kalau sekarang kalau bisa gini aja, nggak sampai 30.000, nah mending gitu aja Kak, cari aman. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi nanti malam jam 8 malam saya mau live streaming lagi. Mohon maaf ada sesuatu lah. Kalau live streaming siang hari itu kurang ini waktunya, banyak gangguan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Nanti malam kita sambung lagi jam 8. Saya doakan yang 320 orang yang ada di sini, saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar 2026. Kalian panen duit dari affiliate. Caranya gimana? Dari sekarang yuk belajar ngedit, belajar ngonten, belajar ngomong, posting terus. Lalui Kak prosesnya. Nanti seleksi alam 2026, siapa yang sekarang bener-bener serius nanti jadi. Siapa yang sekarang bener-bener konsisten nanti jadi. 2026 yang sekarang bener-bener latihan ngedit nanti jadi jago editing. Yang 2025 sekarang yang belajar lagi berproses, nikmati proses. Intinya jangan mikir instan ya. Kalau Kakak mikir instan mending beli Supermi ke warung. Itu saranku ya. Kalau mau mikir instan mending beli Supermi ke warung. Ya. Di TikTok affiliate ini nggak ada yang instan Kak. Semua itu butuh latihan, boro-boro ngedit. Saya naklukin kamera aja 3 bulan baru pede loh Kak. Padahal saya sebelumnya tukang ngomong, tapi depan kamera itu pedenya lama banget. Itu semua bertahap. Jadi buat teman-teman mohon bersabar dan latihan setiap hari. Bertahap. Sehari 2, sehari 3, sebulan 90 konten. Sehari 1, sehari 2, setahun 1000 konten. Semua itu bertahap. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doanya dikabul. Jangan lupa posting konten yang belum posting. Oke? Dadah. Thank you.